Yohohoi minasan, tema, Rokuren, Sanjo. Oke, kali ini kita bakal bahas lagi tentang Ultraman Trigger yang udah masuk episode kelima. Btw 2 minggu kemarin itu sebenarnya ada episode spesial tapi nggak dihitung ya teman-teman. Soalnya ini nggak masuk ke cerita utamanya gitu. Itu cuma recap dari seri-seri sebelumnya dan dihubungin ke Trigger ya. Jadi kita akan langsung aja bahas episode kelima ini, dan ini adalah episode yang lumayan fresh sih teman-teman. Karena pacingnya juga biasa aja, nggak cepet, nggak pelan ya. Jadi let's go. Di sini kita diperlihatkan bahwa ada kaiju yang menyerang di kota, teman-teman. Terus di sini katanya ini adalah kaiju yang pertama kali muncul 6 tahun yang lalu. Kan di episode-episode sebelumnya udah dibilangin kalau ini Guts Like ini didirikan karena masalah kaiju 6 tahun yang lalu gitu kan. Dan selama 6 tahun ini adalah proses pembangunannya ini. TPU juga teman-teman, TPU dibentuk, habis itu mereka membentuk Guts Like ya kan. Terus di sini si Akito kayaknya jadi emosional gini, nggak kayak biasanya teman-teman. Kan biasanya dia tuh pemikir yang tenang gitu kan, kalem-kalem gitu. Terus ya ini akhirnya Guts Like diluncurin, Guts Falconnya. Terus ini bertiga seperti biasa, Yuna, Kengo sama Akito diturunin ke bawah buat mengevakuasi warga, dan juga ya pokoknya intinya seperti itulah. Tapi di sini si Akito malah fokus buat nembakin si monster itu, dan monsternya bernama Death Drago. Ini adalah kaiju baru yang pasti teman-teman, bukan kaiju yang lama-lama. Dan kita lihat di sini kupingnya ya kecabut satu itu karena masa lalunya itu ketembak sama pilot pesawat yang di 6 tahun yang lalu. Dan nanti kita bahas lagi. Si Akito kan udah kayaknya gencar banget lah pokoknya gitu. Terus udah akhirnya si Kengo ini nggak kayak biasanya, udah kamu bareng Yuna aja sana evakuasi, ini biar aku aja yang ngelawan si kaijunya. Soalnya si Guts Falconnya sendiri juga kelempar sama serangannya petir-petirnya ini. Nah akhirnya si Kengo berubah jadi Trigger dan kewalan juga teman-teman. Nah akhirnya pas mereka balik ke markas, si Akito pun akhirnya diskors selama 3 hari gara-gara melanggar perintah gitu kan. Terus ya udah deh, ini si Kengo nanyain si Yuna, ini si Akito kenapa sih kok dia kayaknya nafsu banget itu. Jadi ini dijelasin lagi tentang 6 tahun yang lalu tuh kayak gimana teman. Jadi 6 tahun yang lalu itu si bapaknya Yuna ini menemukan fakta tentang relik-relik ini kan, tentang Ultra Ancient ini Civilization. Terus juga Dark Giant dia juga tahu semua, dan dia tahu kalau ini Marabaya kan datang sebentar lagi. Jadi dia pengen ini menyuarakan inilah supaya masyarakat mau bantu dia, tapi nggak ada yang nanggepin. Yang nanggepin itu cuman 2 orang ilmuwan, yaitu adalah orang tuanya si Akito. Dan ya di sini mereka menciptakan berbagai teknologi, dan ini Shizuma Foundation ini yang mendanai gitu semuanya kan, sampai ke pembentukan TPU dan Guts Like juga. Tapi sebelum itu ada juga TPC di sini, dan juga ada Guts Wing 1 teman-teman. Kalau kalian lihat di anime di filmnya, ini Guts Wing 1 ini yang menembak si kupingnya Death Drago itu sampai putus, dan yang naik adalah si bapaknya Yuna ini, Pak Mitsukuni. Terus waduh, ini jadi makin penasaran siapa sebenarnya Pak Mitsukuni ini. Dia kayaknya bisa naik pesawat, terus dia juga tahu banyak tentang sejarah Ultraman gitu kan. Jadi sebenarnya siapa gitu. Dan juga saat serangan kaiju itu ternyata orang tuanya si Akito jadi korban, dan si Akito ini kayak sedih gitu kan. Ya iyalah sedih. Terus dia dipungut sama ini keluarganya si Yuna, dan si Yuna ini berusaha buat menghibur dia, dan dia sama Kento lagi. Aduh, efek ending Saber ini. Aduh. Dia sama si Akito ini kayak gimana sih, mengikat sebuah janji lah istilahnya, dan si Kengo ini jadi
kayak oh jadi itu sebabnya kenapa si Kengo gini gini gini. Nah akhirnya besoknya si Kengo ini ngunjungin si Akito gitu kan, dia sampai ngasih bunga putih. Ini maksudnya apa, mau ngelamar apa gimana? Ini adegan lucu sih teman-teman, tapi ya mentang-mentang dia orang botani nggak gitu juga lah. Lucu juga nih ya si Kengo ya teman-teman, dikasih bunga dan dia kasih mawar putih. Artinya apa? Dalam bahasa bunga, mawar putih itu artinya adalah sebuah janji. Ini maksudnya si Kengo ini pengen ngingetin si Akito kalau dia tuh punya janji sama Yuna gitu. Tapi si Kengo ini si Akito ini masih kayak wow, udah pokoknya gue nggak bisa, harus ngalahin monster itu apapun yang terjadi gitu. Tapi si Kengo ini bilang apa, kamu tujuan God Select itu ngapain? Kamu ikut God Select itu ngapain? Apakah kamu cuma pengen ngancurin kaiju itu aja? Bagaimana? Kamu lupa janji kamu sama Yuna itu apaan gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Ini dia berusaha buat ngingetin si Akito supaya nggak terlalu nafsuan lah, supaya dia sadar kalau dia itu nggak sendirian istilahnya gitu. Semuanya peduli kok sama Akito, si Kengo juga, anggota God Select juga itu kan. Ya, terus akhirnya si Kengo dapat panggilan lagi. Ternyata kaiju tadi kembali ke kota yang sama, dan sebelum ini si kaijunya itu udah dikasih power up sama si Carmilla teman-teman. Jadi kayak semacam kekuatan kegelapan gitu. Jadi dia mengeluarkan sinyal yang sama seperti yang dikeluarkan oleh para Dark Giant ya teman-teman. Kekuatan kegelapan atau apapun itulah. Dan di sini si Kengo pun datang ke TKP sama Yuna juga, nembak-nembakin monsternya, ditemenin Guts Falcon. Ini kayaknya reparasinya cepet juga, sehari doang jadi loh teman-teman. Padahal Guts Falconnya udah kelempar sampai babak belur gitu kemarin, ya kan? Nah terus si Akito datang sambil nembakin, wah, gitu kan. Ya akhirnya si Kengo ini ujungnya malah fokus buat nenangin si Akito juga teman-teman. Iya si Akito juga. Taunya datang lagi si Dargon. Ini kayaknya dia kayak ngejar-ngejar si Yuna gitu. Jadi di sini si Kengo menyadarkan si Akito tentang janjinya dia sama Yuna, dan si Akito ini langsung sadar dan teringat kembali janjinya mereka itu sejak kecil adalah untuk melindungi bumi ini dan isinya, dan juga menjadi cahaya, berada di pihak cahaya lah istilahnya, seperti itulah. Dan ya si Akito di sini kembali bertekad untuk menepati janjinya, sementara si Kengo berurusan dengan Death Drago ini. Dan dia langsung berubah jadi Trigger di sini teman-teman. Sementara si Yuna masih kejar-kejaran sama Dargon. Dan si Dargon ini jadi ukuran manusia, dan mereka bulut di gedung sambil lagi kejar-kejaran. Dan ya si Dargon ini merespek si Yuna ini sebagai seorang pejuang teman-teman. Jadi ya kayak ini akan menghina kalau kita nggak full power atau semacamnya itulah. Jadi dia langsung kayak all out gitulah, bulutnya kayak ngejar-ngejar si Yuna sampai pengen ngehajar dia gitu kan. Nah di sini dia bertahan sampai si Akito datang, dan tepat pas Akito datang itu si Yuna nampol si Dargon. Waduh, luar biasa nggak sih? Si Dargon ditampol tanpa rasa takut gitu, sambil bilang, kita para manusia akan menang dari kalian para raksasa jahat atau para raksasa gelap itu lah pokoknya. Dan di sini langsung kombinasi ultra hyper ki gitu. Kaiju hyper ki-nya, terus ditembakin kan yang air dari si Yuna, terus si si Akito nembakin yang King. Jadi kan air dulu atau kilat dulu ya? Yang kilat ini tembakin sama si Yuna dulu deh, habis itu si Akito baru nembakin yang air. Ini yang air saya lupa kaijunya yang mana ya? Kayaknya pernah ada di zaman Showa gitu. Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terus si ini berdua kan udah kelar. Terus si Dargonnya mundur karena mengakui keberanian mereka. Habis itu mereka kembali ke tempat TKP di mana si Kengo ini masih gelut sebagai Trigger ya teman-teman. Dan ya si Kengo ini kewalahan karena si petirnya ini terlalu cepet dan nyebar kemana-mana. Udah petir biru tambah petir hitam ya kan, udah kayak Chidori-nya Sasuke itu gila, luar biasa banget. Terus ya akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan Sky Type-nya. Wah, lagi-lagi form favorit teman-teman, Sky Type dimunculin. Luar biasa nggak sih? Dan ya padahal ini Death Dragon ini salah satu kaiju yang tipenya kuat loh teman. Ini nggak
nggak terlalu bulky dan nggak terlalu cepet, tapi kuat gitu. Dan petirnya tuh merepotkan, jadi Sky-type ini adalah pilihan paling optimal ya teman-teman. Dan juga ini sih triggernya ini sambil terbang-terbang, sambil nebas-nebas dan kecepatan tinggi. Ini petirnya ditangkis pakai bilah aeronya sambil dia nembak-nembak gitu. Keren banget lah pokoknya. Terus dia juga bisa melindungi diri dengan ini circle arms-nya, yang arrow ini juga bisa dibalikin ke multi sword mode, dan buat itu bisa buat nyerap si petirnya. Terus dia langsung nyerap seluruh petirnya dan ubah lagi multi swordnya ke sky arrow. Jadi di sini kita tahu kalau si circle arms-nya ini bisa digunakan di tiap formnya ini si trigger. Bentuk multi sword-nya tuh bisa dipakai setiap form, tapi untuk power claw sama sky arrow itu khusus formnya masing-masing gitu teman-teman ya. Mungkin seperti itu ya. Dan langsung aja diakhirin pakai sky apa itu namanya, sky arrow apa itu, lupa namanya, padahal SFX-nya udah jelas kemarin. Dan kemarin di episode 3 saya udah jelasin namanya juga perasaan. Dan ini berakhirnya sangat epic. Kayaknya ini diperkuat sama efek petir yang diserap tadi teman-teman. Jadi efeknya lebih menghancurkan lah istilahnya, dan monster ini pun akhirnya meledak tanpa sisa teman-teman. Dan ya, keadaan kembali damai dan gak ada gangguan dari Basco aka Ignis teman-teman. Terus di sini ya si Akito ini karena melanggar perintah lagi, gara-gara dia kan masih diskors, tapi dia malah ini ikut-ikutan bertugas gitu kan, nggak boleh ya teman-teman. Jadi masa skorsinya diperpanjang 3 hari, tapi si komandan Seiya ini kayak gimana ya, dia kayak ngasih semangat lah. Jadi kamu istirahat dulu, tenangin pikiran dulu, pas balik nanti bakal banyak kerjaan nih ya. Jadi kamu tenangin diri dulu, ibaratnya kayak gitulah. Ini bener gimana ya, komandan yang pengertian lah sama bawahannya, perhatian juga gitu. Jadi dia nggak maksain gitu, kamu harus gini nggak. Dia kayak kemarin tuh si Kengo dibilang, kamu tuh kemarin nggak ngasih laporan kamu kemana kemarin pas ngilang dari UKS. Ya udah besok jangan diulangin lagi. Udah gitu doang. Ini komandannya baik juga ya. Ya terus ini masih belum diketahui apa yang akan dilakukan oleh para Dark Giant selanjutnya, dan besok Hudram bakal turun lagi teman-teman. Jadi kita tunggu minggu depan ya teman-teman. Dan cukup buat episode kali ini, semoga reviewnya cukup bermanfaat untuk kali ini. Dan karena ini baru lanjut lagi, jadi saya nggak nemu Easter egg dari 3 Dainagaya teman-teman. Karena kan biasanya Easter egg dari 3 Dainagaya itu sangat identik dengan Ultraman 3. Oh iya, Gutswing-nya Easter egg dari Ultraman 3 teman-teman. Dan juga ini si bapak ini yang jadi pilot ini jadi kayak bapaknya si Asuka ya waktu naikin pesawat itu kan. Ya tapi bapaknya Asuka ngilang sih di wormhole. Cuman ini si Mitsukuni kan, si bapak Mitsukuni kan enggak. Terus si kecelakaan di laboratorium ini kayak di Ultraman Gaia nggak sih? Kecelakaan di laboratorium itu kalau nggak salah yang pas si Crisisnya ini lepas kendali itu kalau nggak salah. Jadi si Fujimiya ini kayak yakin kalau Agul itu bener. Agul itu emang tujuan rasionalnya itu adalah untuk memusnahkan manusia gitu. Oh oke. Jadi gitu ya, mungkin Easter egg dari 3 Dainagayanya begitu ya teman-teman. Kalau untuk episode 4 kemarin Easter egg gayanya doang nggak nemu. Ya udahlah. Oke ya teman-teman. Sekian dulu buat video kali ini, seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Dan juga kalau ada tanggapan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, see you again. Bye.